Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kota Surabaya, khususnya anak-anak kelas 6? Bertemu lagi dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bagaimana ini kabar kalian pada siang hari ini? Masih tetap semangat? Iya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat serta selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siang hari ini anak-anak kelas 6 akan belajar bersama Pak Eko Yunianto. Sehari-hari Bapak berdinas di SDN Tanah Kali Kedinding 1 Kota Surabaya. Oke. Sebelum Pak Eko mulai pembelajaran di siang hari ini, kita cek dulu semangatnya ya. Masih semangat? Kalau ada jawaban seperti itu harus dijawab semangat, semangat, semangat. Oke, kita coba ya. Masih semangat arek-arek Surabaya? Semangat, semangat, semangat. Oke, dalam 30 menit ke depan nanti kita akan belajar matematika dengan materi kerucut. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Doa selesai? Ya. Oke, kita mulai pembelajaran siang hari ini tentang kerucut bersama Pak Eko Yunianto. Iya. Sebelumnya, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan di siang hari ini? Tujuannya nanti adalah anak-anak semua memahami tentang unsur-unsur kerucut. Dan yang kedua, anak-anak juga paham tentang jaring-jaring kerucut. Yang ketiga, anak-anak bisa menghitung rumus kerucut. Nah, menghitung dan juga menemukan tentunya ya. Yang keempat, anak-anak juga bisa menemukan volume kerucut. Oke, kita mulai ya. Siapkan buku tulis kalian, siapkan pulpen ataupun pensil dan juga penghapus. Mungkin nanti ada yang salah, langsung saja diganti. Yuk. Nah, nih ada jaring-jaring, ada luas dan juga volume. Coba sebelum Pak Eko mulai, apa saja ya dalam kehidupan sehari-hari kalian yang benda-bendanya itu bentuknya seperti kerucut? Ayo, ada yang sudah tahu belum? Pinter ya. Terdengar ya, dari sini ada yang pakai topi Pak Tani katanya gitu ya. Ada juga tadi, wah yang juga bilang tumpeng juga ya, ini yang sukanya anak-anak ini ya, tumpeng ya. Kemudian ada juga, wah gunung, bentuknya kan mengerucut, iya. Nah, bangunan dan benda-benda tersebut merupakan refleksi dari bangun ruang dengan sisi lengkung, yaitu kerucut. Iya. Oke. Bagaimana kalau sudah kita tahu gambarnya, berarti pengertian kerucut itu apa? Alasnya berbentuk lingkaran, bangunnya mengerucut. Nah, gitu ya. Iya, oke. Kerucut dapat diartikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah alas berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung sebagai selimutnya yang berbentuk juring. Oke, paham atau belum dari pengertiannya ini? Kalau masih kok masih bulat ya, apa ya Bang? Nah, ini ada lagi. Kerucut juga dapat diartikan sebagai suatu bangun ruang yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Oke, paham ya dari sini ya?
Perlu dicatat? Wah, pasti harus itu. Iya. Unsur-unsur kerucut. Setelah tadi pengertian, kita melangkah selanjutnya ke unsur-unsur kerucut. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, apa saja ya yang ada dalam kerucut itu? Ada A, B, C, dan juga B titik. Ya. Ada alas yang berbentuk lingkaran, kemudian juga ada C yang di atas itu, berarti apa itu? Puncaknya, ya. Nah, unsur-unsur kerucut adalah sebagai berikut. Sisi alas berbentuk lingkaran yang berpusat di titik A. Nah, titik A itu adalah pusat lingkaran atau pusat alas kerucutnya. Kemudian garis AC itu disebut dengan tinggi kerucut. Ya. Yang ketiga, jari-jari lingkaran alas yaitu garis AB itu adalah jari-jari. Kalau diameternya yang mana, Kak? Yang diameter adalah garis B ke B aksen. Nah, jadi sepanjang lingkaran itu namanya diameter. Kalau dilihat dari gambar berarti jari-jari itu setengahnya diameter ya. Oke. Nah, yang keempat nih. Sisi miring BC disebut apotema atau garis pelukis. Iya. Dan yang kelima, selimut kerucut berupa bidang lengkung. Masa situ gambarnya melengkung? Itu kan segitiga. Masa itu bidang lengkung? Nah, kalian pasti bertanya seperti itu ya. Padahal itu adalah semestinya lingkaran kemudian diselimuti oleh segitiganya, maka disebut selimut kerucut berupa bidang lengkung. Oke. Dapat disimpulkan bahwa kerucut memiliki satu titik sudut, kemudian juga punya satu rusuk dan dua sisi. Iya. Bagaimana? Tadi sudah pengertian kerucut, kemudian sekarang ada unsur-unsur kerucut. Masih banyak jari-jarinya, juri-juring-juringnya banyak juga ya. Kemudian ada luasnya, kemudian juga ada jaring-jaringnya. Tunggu, sesaat lagi tetap di channel kesayangan kita semuanya, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih bersama Belajar di Rumah bersama Guruku. Iya, program kesayangan kita semuanya, tentunya arek-arek Surabaya. Semangat arek-arek Surabaya? Ya, jawabannya gimana? Semangat, semangat, semangat. Oke. Tadi sudah belajar tentang unsur-unsur kerucut dan pengertian kerucut. Sekarang kita belajar tentang jaring-jaring kerucut. Nah, di layar TV kalian ada gambar kerucut. Kemudian ada tanda panah. Mau diapain tuh kerucutnya? Ya. Coba ya, kita lihat tayangan berikut. Nah, oke. Ada garis putus-putus berwarna merah. Itu anggap aja kita gunting ya kerucutnya. Digunting, cus, kemudian dibuka dan jadilah seperti gambar yang berwarna hijau dan putih. Iya. Itulah jaring-jaring kerucut. Nah, ini lebih jelasnya ya. Kalian bisa saksikan tuh di layar TV kalian. Jaring-jaring kerucut. Ternyata bentuknya seperti itu. Mudah kan? Bagaimana kalau membuat, nah, gambarnya kayak biasanya kalian buat topi ya itu ya. Bisa enggak kira-kira membuat topi dengan model jaring-jaring kerucut yang seperti ini? Bisa pastinya arek-arek Surabaya.
Setelah jaring-jaring kerucut, kita lanjut ke luas kerucut. Perhatikan gambar yang ada di layar TV kalian. Nah, coba perhatikan. Ada gambar segitiga ternyata. Kok kerucut ada segitiganya? Nah, apa sih itu yang gambar segitiga itu? Nah, itu adalah jari-jari kerucut, tinggi kerucut dengan sisi miring yang namanya apotema. Iya. Oke. Lanjut ya. Bentar, gambarnya masih digambarkan. Masih digambarkan ya. Nah, itu ada garis kuning. Nah, keliling alas kerucut. Iya, merupakan 2 kali pi kali R. Kemudian ada lagi apotema. Nah, garisnya S itu ya. Nah, juga ada lingkarannya. Oke. Dari gambar tersebut ada juga jari-jari. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Mana ada selimutnya, Pak? Gitu ya. Nah, itu didapatkan dari pi kali R kuadrat ditambah luas selimut. Kemudian lanjutannya adalah, perhatikan lagi gambarnya ini. Kalau yang belum tahu mana sih selimut kerucut itu, kok ada selimutnya? Nah, ini. Nah, jadi yang berwarna biru itu ya, ada yang hijau kan gambar lingkarannya, alasnya. Kemudian yang warna biru adalah selimut kerucutnya. Ada S sebagai apotema. Iya. Titik 0 adalah titik pusat lingkaran dengan jari-jari S. Iya. Busur AB yang melengkung itu adalah keliling alas kerucut dengan sama dengan 2 kali pi kali R. Berarti apa itu? Lingkaran ya. OB adalah jari-jari lingkaran dengan titik O adalah sama dengan S. Maka AOB itulah yang namanya juring lingkaran. Maka dapat disimpulkan luas selimut kerucut per luas lingkaran sama dengan luas lingkaran per keliling lingkaran P. Dengan hasil akhirnya luas kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Luas lingkaran tadi kan sudah kita pahami ya, 2 kali pi kali R tadi. Nah, itu. Oke. Sudah. Sekarang ada contoh soal ini untuk kalian. Sebuah kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran dengan diameter 12 cm. Apabila panjang garis pelukisnya 10 cm, hitunglah luas selimut kerucut tersebut. Nah, bagaimana luas selimutnya? Kita bisa lihat ini. Cara menghitung luas selimut kerucut. Ya. Jawabannya adalah luas selimut kerucut. Nih, jawaban. Answer the question is, diketahui diameter 12 cm dengan setengah diameter adalah 6 cm. Berarti sama dengan jari-jarinya kan tadi ya, 6 cm. Oke, dengan S adalah garis pelukisnya 10 cm. Maka didapatkan luas selimut kerucut sama dengan pi kali R kali S sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 10 cm persegi.
Jawabannya berapa? 188,64. Oke, sebelum kita menuju ke volume kerucut, nanti akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana? Masih tetap semangat arek-arek Surabaya? Jawabannya semangat, semangat, semangat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di saluran kesayangan kita SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama tayangan kebanggaan arek-arek Surabaya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, arek-arek Surabaya, bagaimana nih? Masih semangat? Jawabannya? Semangat, semangat, semangat. Oke. Di awal tadi sudah belajar banyak tentang kerucut ya. Di sesi sebelumnya juga kita sudah belajar tentang luas kerucut. Nah, setelah luas kerucut, apalagi ya yang harus kita pelajari bersama? Masih tentang kerucut. Apa kira-kira? Iya, kerucut itu punya isi, bisa diisi. Nama lainnya adalah volume. Ya, untuk yang saat ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Oke, kita saksikan tayangannya. Nah, di layar televisi kalian ada sebuah tabung loh. Kok tabung katanya kerucut? Bagaimana Pak? Iya, Pak Eko ini kok bisa ya pembahasan kerucut ada gambar tabung Pak. Oke, di pembahasan sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang tabung ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kerucutnya. Ternyata kerucutnya sudah datang. Yuk, kita perhatikan lagi dulu. Tabungnya berwarna hijau. Seger nih, panas-panas. Lihat warna hijau kayak sirup rasa melon. Ya, oke. Apa yang terjadi di situ? Nah, kita sejajarkan dengan kerucutnya. Bagaimana yang terjadi? Kerucut kita anggap sebagai cup, kita anggap sebagai gelas, diisi ya. Yuk, kita isi bareng-bareng. Diisi sampai penuh. 1 kali isi. Ya. Jalan, wah, sangat segar sekali. Sirup rasa melon. Nah, bukan rasa semangka loh ya. 1 kali penuh, mari kita minum bersama-sama. Wah, nikmat sekali segarnya. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah 1 kerucut, tabungnya, di dalam tabung itu tadi sirupnya kok hilang 1/3 ya. Apa ini maksudnya? 1 kali kita isi dalam kerucut, ternyata tabungnya tadi itu, dalam sirup tadi yang dalam tabung ada 1/3. Coba kita isi lagi deh. Coba untuk yang kedua. Karena sudah kita minum, nah kita isi lagi bersama-sama. Sudah penuh? Kita matikan dulu. Stop. Nah, supaya nggak sampai banjir-banjir itu ya. Oke, yuk kita minum lagi, atau mungkin kasihkan ke orang tua kalian di rumah biar sama-sama mau nikmati ya. Yuk diminum bareng-bareng sama bapak ibu di rumah. Oke, sudah diminum? Habis? Iya, habis. Wah, segar sekali. Ternyata ada 2/3 bagian dari tabung yang hilang. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya. Sudah diminum ya? Habis deh. Habis apa bocor itu? Coba diisi lagi. 1 kali lagi. Kita isi. Sirupnya masih ada itu. Segar sekali. Wow. Iya. Kita minum bersama-sama lagi. Oke, kasihkan ke adik atau kakak mungkin. Iya, ya diminum bareng-bareng sama adik dan kakak. Iya. Oke, sudah diminum. Ternyata 1 tabung tadi bisa mengisi
3 kerucut. Ya, kerucut ini kita anggap sebagai wadah ya. Wadah yang kita berikan tadi berbentuk kerucut. Satu tabung itu bisa mengisi 3 kali kerucut. Terus apa yang dapat disimpulkan dari percobaan di siang hari ini? Nah, coba kita ikuti tayangannya lagi. Maka kesimpulan dari rumus yang gambar tadi adalah dari proses di atas terlihat bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Tabung kemarin sudah dipelajari tentunya. Sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, T itu apa sih? Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Iya. Wah, coba perhatikan tuh. Sudah kakek-kakek saja masih semangat untuk belajar ya. Bagaimana dengan kalian? Masih harus tetap semangat. Iya. Oke, contoh soal yang berhubungan dengan luas dan volume kerucut. Panjang jari-jari alas kerucut 3 cm. Jika tinggi kerucut 4 cm dan pi kita pakai 3,14. Coba dihitung luas selimut kerucut. Dan yang kedua, bagaimana luas permukaan kerucut? Jawabannya seperti ini. Untuk menentukan luas kerucut, tentukan terlebih dahulu panjang garis pelukisnya. Panjang garis pelukis dinyatakan dengan S atau tadi apotema. Mana ini garis S-nya? Nah, garis pelukisnya adalah itu dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 4 cm. Yuk, hitung lagi. Untuk jawab yang A, mencari S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R adalah jari-jari 3 kuadrat ditambah tingginya adalah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Maka S kuadrat sama dengan 25. Untuk menghilangi kuadratnya, S-nya adalah akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Oke, luas selimut kerucut adalah pi RS. Kita pakai pi-nya 3,14 dikali 3 dikali 5 sama dengan 47,1 cm persegi. Untuk yang B, luas permukaan kerucut bagaimana? Luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah luas alas sama dengan pi kali R kali S ditambah pi R kuadrat. 3,14 ditambah 3 dikali 5 ditambah 3,14 dikali 3 dikali 3. 47,1 ditambah 28,26 sama dengan 75 ditambah 75,36 cm persegi. Oke, sekarang untuk yang kedua, menghitung volume kerucut dengan diameter 5 cm dan tinggi 15 cm. Diketahui diameter 5 cm, jari-jarinya 2,5 dan tinggi 15 cm. Ditanya volume, maka 1/3 pi R kuadrat T dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 2,5 dikali 2,5 dikali 15 sama dengan 98,125 cm kubik. Oke, untuk tugas kalian di rumah, nah ini tugas kalian harus dikerjakan dan nanti diberikan ke Bapak Ibu guru kalian ya. Buatlah sebuah topi berbentuk kerucut dari koran atau karton. Buat diameternya sesuai dengan ukuran kepala kalian masing-masing. Berarti tiap anak harus berbeda volumenya ya. Hitunglah luas permukaan dan volume topi kerucut tersebut. Iya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar tentang jaring-jaring kerucut, unsur-unsur kerucut, luas kerucut, dan volume kerucut. Terima kasih. Semangat sehat untuk anak-anak Surabaya. Jaga kesehatan di rumah. Tetap selalu belajar dari rumah bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Iya.